Bab 1265. Separuh malaikat, separuh iblis. Hajun Andersen memandang mereka dengan penuh kemenangan. Berani mencoreng wajahnya. Cari mati. Sirlina Yates juga berkata dengan marah. Aku orang yang baik hati. Asalkan kalian meminta maaf untuk kejadian itu, aku anggap masalah ini selesai. Juga tidak akan membiarkan mereka mempersulit kalian. Dia masih mempermasalahkan kejadian sebelumnya. Merasa dirinya tidak bersalah. Nathan dan merekalah yang salah. Hal ini terus mengganggu pikirannya. Ya, kalau begitu minta maaf. Asalkan kalian meminta maaf, aku akan melepaskan kalian. Hajun Andersen menambahkan, kami tidak salah. Untuk apa kami meminta maaf? Nathan bertanya balik, bukankah ini konyol? Merasa sedikit memiliki kekuatan, maka bisa memaksa orang untuk meminta maaf. Jika ini di luar negeri, Nathan pasti sudah lama menamparnya sampai mati. Namun mereka adalah orang-orang Neslandia. Dia menutup sebelah mata. Kamu diberi cara halus minta cara kasar. Masih bilang tidak bersalah. Hajun Andersen langsung marah. Aku menanyakan untuk terakhir kali. Mau meminta maaf atau tidak? Jika kamu tidak meminta maaf, aku tidak akan memedulikan kalian lagi. Sirlina Yates berkata dengan marah. Menurutnya, dia sedang memberi Nathan dan yang lain kesempatan. Asalkan mereka meminta maaf, masalah akan selesai. Apa susahnya? Jika meminta maaf, dia akan meminta Hajun Andersen untuk tidak memukulnya. Mereka bisa pergi dengan selamat. Hanya saja mereka tidak menghargainya. Maka Sirlina tidak akan memedulikan mereka lagi. Membiarkan Hajun Andersen memberi mereka pelajaran. Nathan tertawa. Minta maaf. Tidak mungkin. Kalian yang akan berlutut dan bersujud meminta maaf kepadaku. Apa? Bersujud meminta maaf padamu? Bagaimana mungkin? Satu kalimat membuat Hajun Andersen marah. Sirlina Yates dan teman sekelasnya juga merasa tidak masuk akal. Jelas Nathan dan yang lain dalam masalah sekarang. Kenapa sebaliknya mereka yang meminta maaf? Kalimat ini membuat Sirlina Yates benar-benar marah. Dia memutuskan untuk tidak memedulikan mereka lagi. Apa kalian tidak percaya? Raja Seon Utara mencibir. Bagaimana mungkin kami percaya? Kalian harus tahu sekarang kalianlah yang semestinya berlutut dan meminta maaf. Hajun Andersen berkata dengan marah. Oke. Kalian tidak mau meminta maaf. Hajun Andersen. Lakukan sesukamu. Aku tidak peduli. Sirlina Yates berjalan ke samping dengan marah. Menatap Nathan dengan kesal. Orang seperti ini tidak berpendidikan. Perlu dipukuli beberapa kali. Sekarang dia justru ingin melihat Hajun Andersen memberinya pelajaran. Senyum bengis muncul di sudut bibir Hajun Andersen. Ayo, pukul mereka. Jangan sampai ada yang mati. Tak. Saat 100 orang hendak bergerak, tiba-tiba terdengar suara satu demi satu. Duar, tanah mulai bergetar dengan ritme. Seolah-olah ribuan pasukan sedang berlari kencang. Semua orang dikejutkan oleh gerakan besar itu. Pengawal keluarga Andersen berhenti dan melihat ke belakang serempak. Saat melihat pemandangan di belakang, Sirlina Yates tercengang. Hajun Andersen tercengang. Semua orang tercengang. Karena bagian belakang gelap gulita penuh dengan orang yang berdiri. Semua orang berpakaian hitam. Dengan wajah memakai topeng separuh malaikat separuh iblis. Mereka semua membawa pedang di punggung mereka. Dari tubuh mereka terpancar aura pembunuh. Seperti berasal dari neraka. Poin utamanya adalah jumlah mereka. Terlalu banyak. Dilihat dari situasi. Ada ribuan orang. Selamat datang Paduka Glaceon ke Basgar. Orang yang memimpin berteriak. Selamat datang Paduka Glaceon. Teriak yang lain. Suara itu mengguncang langit dan bumi. Sangat mengejutkan. Raja Seon Utara, Raja Seon Barat dan yang lain juga perlahan mengeluarkan topeng dan memakainya. Juga separuh malaikat. Separuh iblis. Duar, otak semua orang seperti akan meledak. Glaceon. Glaceon yang mengalahkan samurai Pulau Leste. Bab 1266. Pengkhianat tidak boleh masuk. Simbol Glaceon. Topeng separuh malaikat dan separuh iblis. Mereka adalah Glaceon. Glaceon yang menerjang dunia telah muncul di Neslandia. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka justru bertemu dengan Glaceon. Orang yang menghina Paduka harus dibunuh tanpa ampun. Ribuan prajurit Glaceon semuanya berteriak.
Aura menakutkan menutup seluruh langit dan matahari. Aura pembunuh yang ganas meliputi semua orang. Bruk, bruk, titik titik titik. Pengawal keluarga Andersen berlutut satu persatu. Mereka sama sekali tidak bisa menahan tekanan yang kuat ini. Niat membunuh merasuki tubuh mereka seperti badai. Membuat wajah mereka pucat dan keringat bercucuran tanpa henti. Di lutut semua orang terdapat genangan air. Itu adalah kucuran keringat. Semua orang gemetaran. Menakutkan. Sungguh menakutkan. Semua anggota Glaceon telah datang. Mereka seperti dewa iblis dari neraka. Kemunculan mereka melambangkan bencana dan kehancuran. Sangat menakutkan. Melihat adegan ini, Sirlina Yates tercengang. Hajun Andersen tercengang. Ini. Glaceon. Nama yang asing namun menakutkan itu. Baru-baru ini menyapu dunia. Menjadi mimpi buruk Pulau Leste dan organisasi nasional besar di luar negeri. Mereka ternyata ingin Paduka Glaceon meminta maaf. Tindakan ini sama saja dengan mengundang kematian. Klan keluarga mereka pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Tubuh mereka langsung basah oleh keringat dingin. Mereka telah membuat masalah besar. Raja Seon Utara berjalan menuju Hajun Andersen selangkah demi selangkah. Buk, Hajun Andersen jatuh berlutut dengan suara keras. Aku salah. Aku minta maaf. Aku yang salah. Hajun Andersen menangis ketakutan. Dia membenturkan kepala ke tanah berkali-kali. Keningnya keluar darah segar. Beberapa teman sekelas Sirlina Yates juga ketakutan. Jatuh berlutut satu demi satu. Kami yang salah. Semuanya adalah salah kami. Mohon ampuni kami. Mohon ampun. Mereka pun meminta maaf. Pada akhirnya, Sirlina Yates juga berlutut dengan suara keras. Detik ini, dia telah menyadari kesalahannya. Semakin orang berada dalam situasi berbahaya, pikirannya akan semakin jernih. Dia akhirnya mengerti semuanya. Sudah menyadari letak kesalahannya. Mengetahui bahwa dia telah melakukan pemerasan moral. Aku salah. Mohon lepaskan kami. Kami tidak berani lagi. Sirlina Yates juga menangis ketakutan. Siapa nona muda dari keluarga nomor 1? Di depan Glaceon. Semuanya adalah sampah. Nathan melirik semua orang dengan tidak peduli. Di matanya, orang-orang ini seperti semut. Bahkan dia tidak tertarik melakukan tindakan apapun pada mereka. Mereka beruntung karena mereka adalah orang-orang Neslandia. Minggir. Anggota Glaceon menghalau 100 orang yang berlutut di depan mereka ke samping. Memberi jalan untuk Nathan. Nathan dan yang lain pergi. Namun, Sirlina Yates, Hajun Andersen dan yang lain terus berlutut di tanah. Tidak berani bergerak. Selama Glaceon mau. Kapan saja Glaceon bisa menghancurkan klan keluarga mereka. Segera. Keluarga Andersen. Keluarga Yates. Keluarga besar dari kota Basgar ini tiba satu demi satu. Langsung meninju serta menendang Hajun Andersen dan yang lain. Siapa yang menyuruh mereka menyinggung Paduka Glaceon? Pada saat yang sama, berita bahwa Glaceon muncul di kota Basgar Neslandia menyebar dengan cepat. Semua orang di Neslandia panik. Karena aku tidak tahu untuk apa Glaceon ada di sini. Bahkan Nicholas Mitchell mendapat kabar. Glaceon datang ke Neslandia. Sesuai dengan keinginan hatinya. Nathan membawa pasukan ke Taman Pemakaman Bukit Sentosa di kota Basgar. Tetapi ketika dia hendak masuk, dia dihentikan. Maaf, Abu, para pengkhianat ini tidak boleh masuk ke Taman Pemakaman Bukit Sentosa. Mereka adalah aib. Bersambung.